Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Fugerat dengan NIM 241011400692 dari kelas 01 PLP 017. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas PTI pertemuan 7 berjudul mengetahui isu-isu strategis dan perkembangan hardware sebagai salah satu komponen teknologi informasi. Mohon maaf. Tekno teknologi. Oke. Merangkum materi artikel white paper atau paper tentang perkembangan terbaru dari hardware. Berikut adalah ringkasan umum mengenai perkembangan terbaru dalam teknologi hardware yang relevan berdasarkan sejumlah sumber seperti artikel white paper dan jurnal. Fokus utama perkembangan terkini mencakup area seperti chipset, komputasi, performa tinggi, kecerdasan buatan, AI, penyimpanan data, dan jaringan. 1. Perkembangan chipset dan semikonduktor. Chipset dan prosesor terbaru. Chip terbaru memiliki teknologi fabrikasi yang lebih kecil seperti proses 3nm atau bahkan 2nm yang meningkatkan efisiensi energi dan performa. Ini terutama terlihat pada prosesor untuk perangkat seluler, komputer, dan server. Yang kedua, desain chip modular chiplet. Alih-alih menggunakan satu chip besar, produsen sekarang merakit chip dari modul kecil atau chiplet. Desain ini memungkinkan fleksibilitas dalam peningkatan performa dan penurunan biaya produksi. 2. Kecerdasan buatan dan perangkat AI khusus. Proses AI dan TPU Tensor Processing Unit untuk menangani model machine learning yang semakin kompleks. Chip khusus AI seperti TPU dari Google serta chip GPU dari Nvidia dan AMD menawarkan komputasi paralel dan performa tinggi untuk kebutuhan deep learning dan AI. It's computing trend mempercepat pemrosesan data di perangkat edge, memungkinkan aplikasi AI berjalan di perangkat dengan latensi rendah tanpa ketergantungan pada pusat data. 3. Komputasi performa tinggi, high performance computing, HPC. Yaitu quantum computing. Komputasi kuantum menunjukkan kemajuan pesat meski masih dalam tahap awal pengembangan untuk aplikasi komersial. Pemain besar seperti IBM dan Google tengah mengembangkan komputer kuantum dengan qubit yang stabil untuk mempercepat kalkulasi kompleks. CPU dan GPU kinerja tinggi. Prosesor HPC terbaru menawarkan hingga ribuan core, memungkinkan pemrosesan data dan simulasi ilmiah yang lebih cepat di bidang GPU. Arsitektur GPU terbaru seperti Nvidia H100 atau AMD MI 300 mampu menangani beban AI besar dengan optimal. 4. Inovasi penyimpanan data dan memori. Memori HBM, High Bandwidth Memory. Memori HBM memberikan kecepatan transfer yang lebih tinggi dan latensi rendah dibandingkan dengan DRAM standar. Banyak digunakan di GPU dan prosesor AI. SSD NVMe Non-Volatile Memory Express. Perangkat penyimpanan SSD dengan antarmuka NVMe semakin populer karena kecepatan baca dan tulis yang tinggi, digunakan dalam berbagai aplikasi dari komputer pribadi hingga server skala besar. Yang ketiga, memori persisten. Teknologi seperti Intel Optane memungkinkan data tetap tersimpan meskipun listrik padam, menjembatani kecepatan DRAM dengan kapasitas HDD. 5. Jaringan dan komunikasi data. Teknologi 5G dan 6G. 5G memungkinkan kecepatan yang jauh lebih cepat dan latensi rendah untuk perangkat seluler, IoT, dan aplikasi AR atau VR. Sementara itu, 6G sedang dalam penelitian dan diharapkan mempercepat hingga 100 kali kecepatan 5G. Kemudian kedua, ada teknologi fiber optik terbaru. Jaringan optik telah meningkat dengan teknologi DWDM, Dense Wavelength Division Multiplexing, meningkatkan kapasitas transmisi data di serat optik. Kemudian 6. Internet of Things IoT dan perangkat terhubung. 1. Sensor dan perangkat IoT. IoT semakin diperkuat dengan sensor canggih dan perangkat yang hemat daya, memungkinkan jaringan perangkat terhubung di berbagai industri seperti manufaktur, perawat kesehatan, dan pertanian. Kedua, protokol dan keamanan IoT. Perangkat IoT modern berfokus pada protokol jaringan yang lebih efisien seperti LoRa dan NB IoT, serta peningkatan keamanan yang lebih baik untuk mengatasi keamanan siber yang terus berkembang. Perkembangan ini mengarah pada teknologi yang lebih cepat, efisien, dan cerdas. Meski beberapa teknologi baru masih berada dalam tahap pengembangan awal, mereka memiliki potensi untuk mentransformasi industri dan penggunaan perangkat keras di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.